Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kalau saya ditanya, apa yang sungguh-sungguh Romo inginkan untuk dilakukan, dijalani dalam hidup ini? Saya akan menjawab, saya ingin berbagi kisah tentang hidup. Bahwa hidup itu menakjubkan, apapun itu. Kehidupan kita sungguh-sungguh luar biasa, amazing. Dan itu yang ingin saya bagikan. Saya sebetulnya merasa sangat sedih, juga prihatin ketika saya menyaksikan umat atau saudara yang hidup dengan penuh persoalan, yang begitu rumit, sampai tidak bisa melihat betapa menakjubkannya hidup kita itu. Dan saya ingin hidup dengan penuh syukur dalam segalanya. Karena memang syukur itu membantu kita memahami dan merasakan betapa menakjubkan hidup ini. Kalau kita melihat orang-orang hebat, ada orang yang berkorban untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk negara, bahkan mengorbankan nyawa. Saya itu takjub betapa powerfulnya kita ini. Betapa luar biasanya manusia itu. Dia bisa menghayati kehidupan yang penuh dedikasi, penuh pengorbanan, penuh cinta, dan banyak orang yang seperti itu. Dan karena itu kita perlu mensyukurinya. Namun juga saya sadar bahwa tidak semua mengalami dan merasakan hidup yang menakjubkan itu. A wonderful life. Terutama karena keterbatasan dalam berpikir, keterbatasan dalam mencari solusi atas persoalan-persoalan hidup. Namun, keterbatasan dalam menghadapi persoalan hidup tidak berarti bahwa hidup itu tidak menakjubkan. Nyatanya banyak orang yang luar biasa dalam hidup ini. Bukan hanya orang-orang sukses, tapi orang-orang yang sungguh hebat. Kita bisa membuat daftar kehebatan atau orang-orang hebat yang hidup di dunia ini, yang pernah hidup ataupun yang masih hidup. Banyak sekali, tanpa batas. Dan itulah kehidupan. Kehidupan adalah keajaiban yang tanpa batas itu. Maka sebetulnya itu yang harus kita jadikan inspirasi. Kita jadikan harapan. Persoalan-persoalan kehidupan memang ada, benar. Ada yang berhasil menghadapi, ada yang tidak berhasil menghadapi. Tetapi tidak berarti bahwa hidup itu kemudian tidak menakjubkan lagi. Karena banyak orang yang berhasil mengatasi persoalan-persoalan hidup dan justru makin hebat, makin kuat. Bukan hanya dalam arti kuasa dan kepemilikan, tetapi juga dalam hal kerendahan hati. Dalam hal iman, kita bisa menemukan banyak contoh. Dan kita perlu belajar dari situ. Karena kita semua sama. Sebagai pribadi yang mempunyai kemampuan tanpa batas. Terutama dari segi rohani. Memang dari segi badan, pikiran mungkin terbatas. Tapi dari segi rohani tidak ada batasnya. Karena memang rohani. Yang terbatas itu yang ada bentuknya, yang terbatas itu yang ada daerah pemikiran atau batas-batas kuasanya. Tetapi roh itu tidak ada batasnya. Kalau roh terbatas ya bukan roh namanya. Dan kita mempunyai unsur rohani dalam diri kita yang tanpa batas itu. Yang bisa kemudian bersatu dengan semesta, bersatu dengan Tuhan dalam roh. Sayang bahwa segi rohani yang sangat menentukan hidup kita kurang banyak digali.
Kalau kita kurang menggali hidup rohani, tidak berarti bahwa hidup rohani itu tidak penting. Tidak berarti bahwa hidup rohani itu tidak menentukan kebahagiaan hidup kita. Itu sama seperti kalau kita baru mendapatkan alat canggih, handphone misalnya, yang begitu rumit cara mengoperasikannya, yang tidak user friendly. Lalu kita belajar dan tidak bisa. Lalu kemudian menganggap bahwa handphone baru itu tidak bagus. Bukan handphone barunya yang tidak bagus, tetapi kemampuan kita mengoperasikannya tidak maksimal. Nah, hidup Anda itu dan hidup saya ini menakjubkan sekali. Kalau dibandingkan dengan alat canggih yang pernah diciptakan manusia, kita itu canggih sekali. Ada sistem saraf, sistem neuron, ada sistem pencernaan, metabolisme, ada sistem peredaran darah, ada sistem mekanisme penyembuhan diri, ada sistem psikologis, ada rohani, ada aspek-aspek dasar, eksistensi. Wah, rumit sekali. Kalau kita tidak tahu cara mengoperasikannya, kita menganggap kehidupan kita ini tidak bagus. Tergantung bagaimana kita sungguh-sungguh memahami diri, mensyukuri semua anugerah yang ada dalam diri kita. Karena itu dalam perumpamaan Injil dikatakan oleh Tuhan Yesus, ada orang yang menerima 5 talenta, 3 talenta, dan 1 talenta. Yang menerima 5 talenta itu mengembangkan segalanya, lalu menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Tapi yang menerima 1 talenta ini kemudian tidak berbuat apa-apa atas talenta itu. Ya tentu kemudian tidak menghasilkan buah apa-apa, malah membuat hidupnya menjadi sulit. Sama terhadap talenta yang kita terima ini. Kita mempunyai talenta yang luar biasa, tanpa batas bahkan kita bisa mengatakan. Terutama kekuatan mencintai, itu tanpa batas. Ada yang bahkan mampu mencintai sampai menyerahkan nyawanya. Itu tanpa batas, bahkan kematian pun tidak bisa membatasi. Menakjubkannya di situ. Kemampuan juga untuk percaya, kemampuan juga untuk berkorban, itu tanpa batas. Kalau kita tidak terampil memanfaatkannya, tidak berarti bahwa hidup ini tidak menakjubkan. Karena itu kita terus-menerus diminta untuk belajar, makin terampil hidup. Saya sendiri seringkali geleng-geleng kepala dan prihatin. Begitu banyak orang yang hidup saja tidak bisa. Sungguh-sungguh menyedihkan. Dan kadang-kadang frustrasi karena saya tidak mampu menolong. Maka kalau ditanya apa yang sungguh ingin saya lakukan, saya ingin berbagi betapa hidup ini menakjubkan. Banyak persoalan tidak mengubah apapun terhadap kenyataan bahwa hidup itu begitu luar biasa dan menakjubkan. Dan pantas kita syukuri apapun juga. Dan betapa membahagiakan kalau semua orang bisa menghayati kehidupan yang sedemikian menakjubkan itu. Apalagi selain kita mempunyai potensi-potensi yang tanpa batas, cinta, iman, pengorbanan, kesadaran, kita juga begitu dicintai oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menyerah mencintai kita. Selalu membimbing, selalu menginspirasi, selalu menemani. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita mensyukuri kehidupan kita yang luar biasa itu, yang sangat menakjubkan itu. Dan kita bagikan kehidupan yang menakjubkan ini dengan kualitas-kualitas terbaik yang kita bisa. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.